Mbak Marissa Grace gitu. Suasana di hari kedua banyak dan menyenangkan. Semoga doanya nyampe ke ibu saya. Semoga doa-doa yang hadir bisa mengalahkan dan melapangkan kubur ibu saya. Melihat banyaknya yang datang dan bersaksi banyak akan kebaikan almarhum semasa hidup. Bagaimana sih Kak? Saya, aduh Mbak, dari pagi itu saya menerima tamu. Mahasiswa ibu tuh banyak banget. Mahasiswa Papua, dari Bank Papua, terus mahasiswa dari Yarsi, UMB, Trisakti, apa gitu. Dan banyak juga yang masih muda, yang Gen Z gitu, dari IBS. Terus banyak juga yang udah berumur gitu. Yang ternyata saya mahasiswa dari tahun berapa? 2013, dari tahun berapa kayak ibu saya tuh kayaknya amal jariahnya tuh ilmu gitu, karena dosen ya mengajar dan masya Allah banget sih. Dari pagi saya menerima mahasiswa ibu tuh benar-benar sebenarnya saya tuh belum dikasih ruang yang cukup untuk mencerna dan berduka sih, cuman saya senang mendengar banyak kebaikan ibu dari orang-orang yang datang Mbak. Masya Allah, semoga doa-doanya nyampe ke ibu bisa menerangkan dan melapangkan kubur ibu saya. Hari ini juga katanya dari teman-teman kecil ibu datang ke sini dari Palembang langsung ke Dari Pelaju. Insya Allah. Dan jujur hari ini tadi kita kan saya sama kakak saya ini kan berdua aja gitu, kita ngurus semuanya karena ayah tuh kayak masih shock gitu. Ayah kan cinta banget ya sama ibu. Ini lupa ngabarin teman-teman ibu apa gitu, cuma alhamdulillah ada aja yang datang sendiri gitu, karena kan kita emang niatnya bikin tahlilan hari 1, 2, 3, 7, 40 yang hari ini ya udah bikin bismillah, semoga banyak yang datang. Alhamdulillah lumayan banyak, semoga besok lebih banyak lagi dan hari ke-7, hari ke-40, karena saya kan menjalani apa maunya ayah tuh mau pokoknya sering-sering dia ibu tuh banyak dampaknya yang mengalami ibu. Ayah cuma doa yang bisa bersama ibu. Kalau kenangan paling ngebekas sama ibu, sama kakak, sama apa sih mungkin kalau mau tahu? Sama ibu ya, paling saya sangat bersyukur dan tidak menyesal adalah ketika saya mengusahakan untuk mentraktir ibu umroh berdua. Itu manis banget. Jujur saya sebagai anak sama ibu hubungannya masih struggle Mbak. Ya gimana ya, ibu saya itu tegas ya, sebagai anak adalah ego keras yang sekarang saya menyesal banget. Wah Mbak, ketika saya punya jenazah ibu saya tuh kayak rasa ini ego apa yang mau lu banggain sih Cik, untuk kayak ini pelajaran juga sih buat semua orang yang masih punya ibu. Please prioritasin ibu kamu, jangan banyak mau, jangan kayak saya jadi banyak penyesalan gitu loh Mbak. Saya tuh masih ada rebel-rebelnya ke ibu dan saya menyesal. Gak penting itu Mbak semuanya, yang penting tuh kayak gak tau Mbak, saya tuh ngerasa saya kurang optimal punya waktu sama ibu, asik sibuk sendiri. Semua itu berasa ketika udah kehilangan, bener berarti? Iya. Apa aja sih yang benar-benar kerasa setelah ibu udah gak ada? Ini masih 2 hari dan intens banget. Saya malah masih ngerasa ibu nih mungkin kayak masih keluar kota aja gitu, nanti mungkin balik gitu. Padahal emang enggak gitu, cuma rasanya tuh masih kayak gitu. Cuma kalau kemarin saya terguncang banget karena saya menyaksikan saya gendong ibu ketika terkujur bawa ke UGD sama ayah. Terus saya mandiin Mbak, momen mandiin tuh saya merem bayang mulu. Aduh cantik banget, ibu saya cantik gitu. Saya tuh jadi suka tulis gitu ya, cantikku gitu. Gak tau ya pas mandiin ibu tuh aku cantik banget. Dan saya tuh nyesal saya kurang punya banyak waktu sama ibu. Saya tuh sibuk sendiri karena ibu tuh kemarin kan sini dong ngobrol sama ibu bentar Bu, lagi ngerjain ini nih buat konveksi. Saya ada usaha baju Cipigo itu, saya tuh bentar Bu. Terus akhirnya ibu udah apa sih berapa sini dong diminjam makan ngobrol sama ibu, kita ngobrol ibu kangen. Saya banyak abaikan itu, nyesel banget Mbak pas mandiin tuh itu gejolak dahsyat Mbak, dahsyat Mbak. Semoga tidak terjadi ke kalian sih.
rasa penyesalan kurang membersamai ibu gitu ya. Gila sih itu rasanya, dan saya harus hidup dengan itu. Saya tuh sayang banget sama ibu saya, cuma keasikan dunia sendiri ya, tapi semua penyesalan itu ya Allah. Lama saya ngomong aja berantakan. Kak, kalau boleh tahu WhatsApp terakhir ibu apa sih, mungkin ada shootnya atau apa, mengingatkan sesuatu atau bagaimana? Tapi omongan terakhir saya ke ibu yang saya nyesel, enggak abu norak gitu. Saya ini mulutnya aduh, jadi ibu saya tuh kan salah satu alasan saya bikin brand Cikigo ya, pengen bikin yang lucu-lucu biar ibu bisa pakai mau gitu ngajar macam-macam. Saya bikin hijab square karena saya kan biasanya pakai pashmina instan gitu. Itu biar ibu bisa pakai, saya bikin yang Palestine series, ada gambar tentang Palestina, Aqsa gitu-gitu, dan ibu pakai. Dan itu di salah satu reels yang kata mahasiswa ibu viral, ibu cerita tentang ilmu, amal jariah, gitu-gitulah. Ibu pakai scarf abu-abu Palestina, itu saya bikin. Terus ibu upload di IG-nya. Ibu collaboration sama Cikigo, brand saya. Tadi ibu itu collaboration di approve ya gitu. Terus aku udah lihat sekilas lagi nyetir tapi nggak lihat full video. Terus aku bilang, aku nolak gara-gara ya layout emak-emak gitu loh, kan gimana ya, tapi akhirnya aku approve. Aku kangen banget dan aku nyesel gitu. Itu kata-kata enggak, aku nolak kan mau jaga fit biar bagus. Tapi nantinya akan merealisasikan hal itu. Akhirnya Nantinya. bukan nanti, udah aku approve lah mbak. Itu ibu yang bikin, saya minta aku approve karena promosiin jualan aku Cikigo di aku kolaborate ke itu, kata terakhir ke aku nolak. Terus responnya ibu apa? Terus ibu jalan ke atas mau istirahat, terus gitu meninggal. Gimana sih? Itu di hari kejadian Iya. baru berarti ya? Iya, saya ngomong di bawah tangga. Ibu ke atas, ibu mau istirahat dulu. Abis itu tidur baca Quran. Itu kata aku gimana saya? Allah. Ya, wah pas saya tahu ibu, yang pas saya bawa ke UGD udah tinggi tuh, itu hal pertama yang saya lakuin, saya accept collaboration di akun Cikigo. Itu, aduh ya Allah, sedih banget sih mbak. Cuma gara-gara estetik doang saya nolak. Padahal ibu bikin itu kayak ya karena seneng pakai bikinan saya. Saya bikin produk square kan buat ibu pakai ngajar. Cuma saya rencananya saya mau foto ibu yang lebih clean gitu loh. Parah itu, tidak estetik. Tapi ya maksudnya saya ngeliat ya Allah, ibu tuh support usaha saya banget, dipromosiin apa mungkin dengan cara ibu-ibu gitu. Gitu mbak, saya nyesel kata-kata tadi saya Pada saat kakak terakhir ngobrol itu sempat tatap-tatapan juga sama iya, tapi ibu di bawah tangga. Aku bawa jeans yang aku mau bawa ke konveksi, aku ngerjain orderan gitu. Jadi emang nggak bener-bener ngobrol, tatap-tatapan dan ngomonginnya itu. Nyesel banget atau aku saat terakhir mungkin buang jeans aku nemenin ibu sampai di ini malaikat. Aku temenin, nggak tahu mas. Siapa yang tahu mas? Kalau gitu mah persetan dengan kerjaan sih. Cara kamu survive atau bangkit atau menerima ini semua dengan lapang dada gimana? Nggak tahu mas, saya aja masih nyerna. Ruang berduka aja belum ada mas. Ya Allah mas, ini semua intens mas. Dari saya nemu ibu saya di atas udah nggak bernyawa. Saya bawa ke IGD, udah dipastiin sama dokter. Terus tiba-tiba harus ngurus ini, terus mandiin, habis mandiin dipanin apa, terus cari ini semua ya tenda apa yang gitu-gitu di situ kan. Saya sama kakak saya dibantu sama tante sama om. Masya Allah sih, alhamdulillah banyak bantuan keluarga. Cuma semua itu serba intens, serba jadi kemarin. Terus masjid, cari makan, apa gitu. Pulang ada tahlilan lagi, ayah mau banyak doa buat ibu. Terus dari situ pas malam ya ayah masih harus ditemenin gitu. Dan kemarin masya Allah tiba-tiba datang Om Ferry Sari mijetin ayah sampai ayah ketiduran di sini karena kalau di kamar kan masih kayak gimana gitu. Terus kata Om Ferry Sari harus jaga ayah terus ya ditinggalin, bikin shift aja gantian gitu.
Masya Allah, dan saya baru tahu Om Ferry Salim tuh pertama kali yang ngorbitin ibu saya di sinetron Kembang Setaman. Dulu ibu punya production house dan Om Ferry Salim nggak lupa itu. Jadi kayak benar-benar sampai ngejetin kaki ayah saya sampai saya ketiduran. Saya nggak kenal, itu jadi kenalan. Kak, masa-masa terakhir katanya sering membicarakan masalah pengaduan. Iya, dan saya nggak nyaman, saya abaikan kayak sekalian gitu. Itu berapa 2 minggu sebelum Iya, meninggal? sekitar 2 minggu. Siapa yang nyaman? Ada pembahasan pengaduan itu mak? Pengen dikontaminasi, terus pengen meninggal lebih dulu dari ayah, karena saya nggak akan sanggup kalau hidup ayah yang meninggal duluan gitu. Terus kayak misalnya ke kakak nanti kebersihan rumah tetap kalian jaga gitu, tapi ini kan dia namanya makan kotak itu aslinya cuma lagi geser buat ini. Harus selalu bersih ya makanan. Terus toples-toples ini selalu diisi kerupuk. Ayah suka makan kerupuk putih gitu kayak iya gitu. Ini biasanya ibu yang isi kesukaan ayah, kalau ibu nggak ada ini dia. Terus kayak di suatu situasi ibu lupa nanti udah nggak ada masakin nasi ayahnya selalu beras merah. Seperti kalian Iya kayak apaan sih bu, nggak usah ntar kalau ibu ini kita juga masakin kok gitu lah, kayak kita denial. Tapi ibu tuh akhir-akhir 2 minggu sekitar 2 minggu intens pesannya kalau ibu nanti udah nggak ada gitu mulu. Tiap hari Nggak tiap hari, kalau kan saya juga sibuk, ibu juga sibuk banget ya. ngumpul gitu. Tapi kalau ketemu ya itu tuh kayak hampir selalu ada bahasan itu. Simple kerupuk, supaya harus diisi, terus meja harus selalu bersih, itu yang gitu-gitu. Artinya setiap pagi ibu selalu masak dan hari ini ngelihat nggak ada yang masak, seperti apa sih ngerasa? Nyiapin sarapan ya gimana ya mas, ini sekarang aja nih kita geser buat tahlilan gitu. Tapi yang biasanya ibu tuh sangat menata meja makan sebelum ibu pergi ngajar di kampus atau dengan kegiatan ibu yang lain. Ibu kayak siapin dulu buat keluarga ibu saya tuh, dan ibu saya tuh selalu menambahkan ayah saya. Jadi apa-apa tuh ayah saya ingin memberikan terbaik buat ayah saya gitu. Dan anak-anaknya juga. Cuman kayak manisnya ibu tuh apa ayah, terus kayak misalnya saya mau makan nih ayah dulu gitu. Dulu kayak apaan sih ayah mulu, sekarang saya itu cinta kayak. Dan emang ayah emang pejuang keluarga, emang harus selalu makan. Dan ibu tuh selalu beriman itu di setiap function. Makanya Kak, ayah dengan- sekarang tuh lemas dan Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang. Ayah ibu tuh saling cinta banget sih menurut aku. Manis banget. Tiap hari manggil love. Ayah saya juga kental gitu. Ayah tuh manis banget ya. Dan ibu emang tegas, cenderung nada keras, tapi sama ayah tuh selalu memprioritaskan ayah. Iya, manis dengan caranya ibu. Ke kita juga ibu suka promosiin jualan aku yang gitu. Awal-awal Cikigo belum ada yang beli, dan aku Cikigo ibu beli ini dibagi-bagiin ke teman-teman kampus. Ibu tuh suka memberi orang. Dan aku baru tahu dari mahasiswa yang datang, iya kita sering ditraktir Bunda Marisa gitu, kayak begitu. Padahal memang traktir itu bukan kewajiban dosen. Ibu tuh loyal banget loyalnya. Kayaknya uangnya juga banyak habis buat menyenangkan orang gitu. Kak, dengan sejuta kenangan yang ada di rumah ini, kira-kira bakal memilih untuk move on nggak dari rumah? Aduh mas, saya nggak tahu ya mas, ini mas nanya baru 2 hari. Bahkan saya tuh merasa sekarang ruang buat berbuka aja tuh belum cukup. Semua serba intens. Beda intens mas, mau tidur juga nggak bisa, kebayang ibu. Tapi bangun pagi udah harus menerima tamu, nerima kiriman, ini malam tahlilan. Semua serba intens mas, dan saya tuh masih berusaha. Mungkin yang bisa ngerti adalah orang-orang yang udah pernah kehilangan hidupnya, orang-orang terkasih, dimana ternyata soal kematian ini orang-orang yang ditinggalkan nggak cukup diberi ruang untuk berduka di awal-awal, karena tiba-tiba jadi banyak banget kewajiban harus terus. Jadi saya masih mencerna ini semua sih, masih mencerna. Sama kayak
itu sedih atau Ya iya mas, ibu ya Allah. sebelum ibu Ya, melihat lagi. perasaannya sama kayak Aku ngerasa kayak lagi PMS mau dapet, padahal udah selesai gitu. Tapi kayak ini sungguh-sungguh aneh apa ya? Gitu, saya pikir emang lagi mood swing aja. tapi ibu malah berbalik malah jadi happy banget gitu ya. Iya, gitu. Kan biasanya ibu ada stres-stres kecil soal ini kan di kampus, apa yang gitu-gitu. Iya, acceptable gitu kayak meninggal dalam keadaan kesenyum Kak. tidur tapi ada tercorek senyum sih aku ngerasa dan ngadep kanan. Udah dilurus itu selalu ngadep kanan. Nggak tahu kenapa. Masya Allah, cantik banget, hidungnya bagus, aku bersihin tiap inci itu waktu mandiin tuh berat banget sih. Aku masih kayak sebelum aku sampai kita aku cium-cium dulu kulitnya masih bau aku kayak aku tuh pengen botolin gitu baunya. Ini aduh surreal gitu. Kak, ibu kan terkenal banget pintar dan ini juga mungkin ada kata-kata mutiara yang selalu kakak ingat dan Aduh, nggak ingat apa-apa saya karena ibu biasanya kata-katanya banyak dan ini mengutip scholar gitu. Ibu kan tipenya gitu karena kebiasaan nulis jurnal kali ya, tesis atau apa gitu, disertasi. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Ibu tuh ini bukan jenis kata mutiara gitu. Kalau wejangan atau petua mungkin ada dari wejangan buat anak-anak Jangan banyak banget sih yang paling membekas atau yang Oh, selalu kalau diingat. yang terakhir sih jaga rumah ini. Ya maksudnya kayak kalau ibu nggak ada kayak jaga kebersihan, terus isi kayak dengan bungkus karya toples yang kalau ibu nggak ada gitu. Lebih ke hal-hal menjaga rumah. Nitipin tanaman-tanamannya juga. Kan tanaman kan ibu banyak banget tuh. Kalau tanaman tuh nggak sempat kesebut tapi kesebutnya aduh kalau nggak ada saya gimana tanamannya semua saya yang urus gitu. Lagi sama membantu nyiram-nyiram ada aku tiba ngomong gitu biar aku denger kali tahu deh kan it takes time ya waktu ngurus tanaman tuh ibu tuh kayaknya healingnya tuh ngurus tanaman Kak, kata-kata cinta mungkin buat ibu apa sih kata-kata cinta? aduh I love you so much ibu I love you so much if I could turn back time kalau aku bisa dapat diulang aku akan selalu memprioritaskan ibu aku nggak akan selalu aku akan tidak melawan kata-kata ibu aku akan selalu berusaha dengan ibu dengan cara apapun maaf bu aku sering ada selek-selek kecil sedikit-sedikit beberapa kali melawan apa yang ibu mau dan aku tuh baru sadar kayak ibu nggak ada ibu tuh sebegitu berarti berharga buat ibu aku dan aku tuh cinta banget sama ibu. Wah dahsyat mbak kalau wah jangan mungkin yang ngerti kayak seseorang udah pernah kehilangan ibu ya kehilangan ibu tuh rasanya separuh dunia tuh runtuh itu tuh benar-benar ada pintu surga yang gimana ya aku tuh blank gitu loh ini bener nih gitu Masih denial. enggak sekarang sih enggak ya insya Allah ada ikhlas ya untuk memudahkan jalani ibu mudah ibu diterangin sama emang kayak masih aneh ngeliat ada di depan kan banyak banget ya bunga papan buset gitu sampai ada yang ditumpuk 3 ditumpuk 4 biar nggak ganggu ini tapi itu pun juga masih seluruh jalan kompleks seluruh sampai semua cabang-cabangnya juga ada gitu itu tuh ada nama ibu saya Ija aku tuh ini beneran nih nama ibuku ada di papan yang tulisannya turut dan cinta terus ada di sebuah cinta berpulang almarhumah ibu Dr. Haji Wadisar ibu ada almarhumah di depannya itu kayak masih gitu nggak biasa aja beneran kayak pas bangun pagi aku ngantar papan gitu ya masih berasa kayak Yesus berat dream nih kasih aku nggak bisa bangun Tapi harapan tetap masih menjalani hidup yang lain. apa Nah, maksudnya walaupun tertinggalkan kita masih tetap menjalani hidup yang lain. iya sih
harusnya gitu ya. Ya. Oke. Kak Kiki, ungkapan rasa rindu apa sih yang ingin disampaikan? Apa Mas? Rasa rindu ungkapan apa yang Rasa ingin rindu. disampaikan? Aduh, saya sekarang kan udah kangen banget sama ibu saya, Mas. Saya tuh mungkin bukan anak baik yang sebaik itu sama ibunya ya, cuman saya tuh sangat menyesal kenapa saya pas ibu saya masih hidup tuh saya nggak prioritasin ibu saya. Wah, itu rasanya masih dahsyat sih sekarang, Mas. Saya bukan anak sebaik itu. Saya nyesel banget, Mas. Paling tidak ada ungkapan kangen apa? Ya. Kangen banget, saya kangen banget sama ibu saya. Ika.